Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Ari Setianto SSY MH dan teman-teman kelas 3F yang saya cintai. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azza Fadilah Munaf dengan NIM 2121111203 dari kelas 3F. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang pemikiran politik Sunni fikih siasah. Pemikiran politik Sunni, dekade pemikiran politik Sunni ini didasarkan 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip keutamaan keturunan khalifah atau Imam Quraisy. Yang kedua ada prinsip baiat sebagai syarat yang disepakati oleh mayoritas umat Islam. Yang ketiga ada prinsip syara atau musyawarah, dan yang terakhir, yang keempat ada prinsip keadilan. Nah, sebelum masuk ke dalam intinya, izinkan saya untuk menyampaikan pengertian aliran Sunni secara umum. Pemikiran politik Sunni. Aliran Sunni merupakan paham yang berdasarkan pada tradisi Nabi Muhammad SAW dan pada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Sunni lebih dikenal sebagai sebutan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, artinya Ahlussunnah ini sendiri adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan arti wal jamaah adalah mayoritas umat. Nah, dengan demikian ahli sunnah wal jamaah ini adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW baik dalam syariat maupun akidah. Itu pengertian aliran Sunni secara umum. Selanjutnya akan masuk pada intinya, yaitu pemikiran politik Sunni. Yang pertama, ada prinsip keutamaan keturunan khalifah atau Imam Quraisy. Berdasarkan prinsip keutamaan ini tuh berdasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, setiap orang yang akan menjadi khalifah pemimpin berdasarkan dengan ketentuan yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad melalui al-hadis. Yang kedua ada prinsip baiat sebagai syarat yang disepakati oleh mayoritas umat Islam. Baiat sebagai syarat yang disepakati oleh mayoritas umat Islam dalam pemilihan kepala negara. Dengan adanya baiat itu, mereka mengadakan kontrak sosial dengan kepala negara yang terpilih. Yang kepala negaranya itu selama tidak melakukan perbuatan yang maksiat atau perbuatan yang buruk, jadi bisa menjadi kepala negara. Yang ketiga ada prinsip syara atau musyawarah. Nah, prinsip syara atau musyawarah ini adalah pemilihan khalifah melalui musyawarah atau konsultasi yang didasarkan pada nas Al-Quran, sumber hukum kita yang pertama, dan menekankan pentingnya mengadakan musyawarah dalam berbagai urusan. Jadi agar tidak ada konflik selanjutnya yang mengakibatkan saling perang atau berpecah belah. Jadi harus dilakukan secara bermusyawarah. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang didasarkan pada Al-Quran, sumber hukum pertama kita, di dalam Quran surat An-Nisa dan Quran surat Al-Maidah itu telah dicantumkan. Keadilan menurut Islam itu bersifat universal, baik secara perundang-undangan maupun dalam praktek. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan kita terhadap pentingnya keadilan. Jadi kepada musuh-musuh ataupun orang yang membenci kita pun harus
masih bersikap adil. Nah, itu pengertian secara prinsip keadilan. Jadi, kesimpulannya adalah pemikiran politik bagi aliran Sunni, pemilihan kepemimpinan khalifah dapat didasarkan kepada 4 prinsip tadi. Jadi, 4 prinsip tadi adalah hal wajib yang dilakukan dalam pemikiran politik Sunni agar adanya kepemimpinan khalifah yang sesuai dengan Al-Quran maupun tradisi Nabi Muhammad SAW. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan dan penjelasan saya kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.